di sebuah rumah kecil, di desa yang tenteram dan damai ini, tinggallah seorang perempuan candanan cantik, hidup dengan seorang anaknya yang masih kecil. Sumirah namanya, dan putranya bernama Suwandi. Mereka hidup sangat berbahagia, meskipun dalam keadaan sederhana. Suaminya sudah lama meninggal sejak Suwandi masih dalam kandungan. Sumirah membesarkan anaknya sendirian meskipun hidup makan seadanya. Pada suatu ketika, saat Sumirah berbelanja di warung, dia jumpa dengan sahabatnya. Hai Sumirah, bagaimana kabar kamu? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Aku juga baik-baik saja. Lama mereka saling bercerita tentang pengalaman dan perjalanan hidup masing-masing. Hingga pada satu pembicaraan, teman Sumirah berkata, Hai Sumirah, apakah kau tidak tahu di kota sedang ada pertunjukan? Ada pertunjukan apakah di kota? Ada pertunjukan wahana pasar malam, mungkin cocok untuk anakmu. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai rumah, Sumirah terdiam merenung. Dalam benaknya berpikir, alangkah bahagianya andaikan bisa mengajak putranya pergi ke wahana permainan. Lama merenung, akhirnya Sumirah memutuskan mengambil uang tabungan untuk bekal pergi mengajak Suwandi ke wahana permainan. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke kota untuk melihat wahana itu. Mereka berangkat dari rumah pukul 3 sore, ditempuh perjalanan dengan naik bis. Sambil naik bis, mereka sembari melihat-lihat keindahan kota. Sampailah mereka di tempat wahana, tepat pukul 4 sore. Mereka berjalan berkeliling lapangan, melihat-lihat bermacam-macam wahana dan permainan. Alangkah bahagianya Suwandi sampai dibelikan sebuah balon oleh ibunya. Dan ibunya pun turut bahagia. Tidak terasa, akhirnya malam pun tiba, dan lapangan wahana pun dipenuhi banyak orang. Lalu lalang dan berdesak-desakan. Disitulah awal bencana datang melanda. Begitu banyaknya pengunjung berdesakan, akhirnya tangan Suwandi terlepas dari pegangan ibunya. Karena Suwandi anak yang pemberani, dia berjalan sendiri, mengelilingi lapangan sambil mencari ibunya. Karena ibunya tak kunjung ketemu, akhirnya Suwandi memutuskan keluar lapangan dan berjalan pulang sendiri. Akhirnya, Suwandi pun tersesat. Sementara ibu Suwandi, Sumirah, dengan meneteskan air mata, terus mencari keberadaan Suwandi. Dengan sangat lelah dan setengah putus asa, Sumirah duduk sambil menangis. Kemudian, melaporkan kehilangan anak pada panitia penyelenggara, terus disiarkan dengan melalui pengeras suara. Namun, hasilnya pun tetap nihil. Akhirnya, Sumirah pun memutuskan untuk pulang, sambil menunggu kabar dari kepolisian, tempat dia melapor saat pulang tadi. Kita kembali ke kabar Suwandi. Anak kecil itu terus berjalan berharap bisa sampai menemukan rumahnya. Suwandi merasa lelah dan lapar, akhirnya duduk di teras sebuah toko sambil menangis. Dan tiba-tiba, datanglah seorang pria mendekati dan bertanya, Ada apa, Dik? Kok menangis? Saya lapar, saya sedang mencari ibu saya. Memangnya, ibunya di mana? Saya tidak tahu. Mari, ikut kakak, nanti saya belikan makan. Akhirnya, Suwandi pun ikut apa kata pria tersebut. Tibalah di sebuah warung sederhana, dan mereka pun memesan makanan yang mereka suka. Dan Suwandi pun makan dengan lahapnya. Setelah kenyang,
mereka berdua pun pergi menuju rumah pria tersebut. Dan wajah ceria pun tampak kembali pada Suwandi. Singkat cerita, tibalah Suwandi di sebuah rumah mewah. Dan pria itu berkata, Mari, silahkan masuk. Ini rumah saya. Iya kakak, terima kasih. Sampai dalam rumah, Suwandi diperkenalkan dengan istri pria tersebut. Halo Dik, saya istri kakak ini. Saya Suwandi Bu. Akhirnya, mereka diperkenalkan satu sama lain. Mereka adalah sepasang suami istri. Bapak Afandi dan Ibu Sulastri. Kebetulan mereka pasangan suami istri yang lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Lalu, Afandi berkata pada istrinya, Mah, bagaimana kalau kita mengadopsi dia saja? Iya Pak, saya setuju. Toh, anaknya juga baik. Suwandi akhirnya diadopsi oleh pasangan orang kaya tersebut. Mereka merawat dan membesarkan Suwandi layaknya anak kandung sendiri. Waktu berlalu begitu cepat, 12 tahun sudah, Suwandi dalam bimbingan dan perawatan pasangan suami istri tersebut. Kini, Suwandi sudah beranjak dewasa. Dia gagah, tampan, dan rajin belajar. Hingga pada suatu ketika, pasangan suami istri tersebut berniat mendaftarkan Suwandi ke Akademi Polisi. Lama beberapa ujian dilalui. Akhirnya, Suwandi pun jadi polisi. Dia gagah dan berwibawa dengan seragam polisi itu. Waktu berlalu beberapa bulan setelah Suwandi jadi polisi. Suwandi berniat ingin mencari ibunya di kampung. Lalu, dia berpamitan pada orang tua angkatnya. Ayah, izinkan aku pergi ke kampung untuk menemui ibuku, bolehkah ayah? Iya nak, semoga cepat bertemu ibumu, dan ajaklah dia kemari. Baik ayah. Akhirnya, Suwandi pun berangkat. Sejam berlalu, Suwandi pun sudah sampai di kampung halaman. Dia bertanya ke sana kemari. Dia lupa karena begitu lamanya meninggalkan ibunya. Sampailah Suwandi di rumah ibunya dan mengetuk pintu. Permisi, apa benar ini rumah Ibu Dumirah? Ya betul Pak. Ada apa Pak? Memang, salah saya apa Pak? Ibu tidak bersalah, ini aku Bu. Suwandi, anak Ibu. Akhirnya, mereka pun bertemu. Mereka pun berpelukan, saling melepas rindu. Suwandi pun menceritakan semua perjalanan hidupnya. Dari saat kebingungan terpisah dari ibunya, diadopsi orang kaya, dirawat, diberi kasih sayang, disekolahkan, sampai jadi polisi. Ibunya merasa bangga dan sangat berterima kasih pada orang yang merawatnya sampai kini. Ibu, besok saya ajak ke kota untuk bertemu mereka. Iya nak, ibu juga ingin berterima kasih pada mereka. Mereka akhirnya pergi ke kota. Akhir cerita, setelah mereka bertemu, mereka saling berkenalan dan saling berterima kasih satu sama lain. Dan pertemuan mereka membawa kebahagiaan bersama. Pemirsa, cukup sekian dari kami. Kisah puisi dari kampung. Semoga terhibur dan terima kasih perhatiannya.